Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali lirijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bila fiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih melanjutkan yang kemarin, hikmah yang ke-129. Tentang ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, khairul ilmi makanati mal khasyatu ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu itu adalah yang disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna terjemahnya. Maksudnya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dan bisa membuat kita membenci dunia. Membenci dunia itu bukan nggak mau cari dunia, bukan. Membenci dunia itu bukan nggak punya dunia, bukan. Maknanya nggak cinta sama dunia.
Artinya ilmu yang membuat pemiliknya atau sahibul ilim, si alim, orang yang punya ilmu itu bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya bertambah takut itu maknanya meningkat ibadahnya. Takut kepada Allah itu mendekat, gitu maksudnya. Takut kepada Allah maknanya mendekat kepada Allah, bukan takut kepada Allah maknanya menjauh. Itu kalau takut sama macan itu menjauh dari sesuatu yang ditakuti. Kalau takut kepada Allah maknanya bertambah dekat dengan Allah, ibadahnya nambah, taatnya nambah, khusyuknya nambah, tawadhu'nya nambah. Itu maknanya orang yang bertambah takutnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada orang-orang yang dengan ilmunya menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah itu dipuji oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Ulama itu orang yang punya ilmu, yang mengajarkan ilmunya. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Berarti ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, maka tidak ada kebaikannya di dalam mempelajari ilmu tersebut. Dan orang yang memilikinya tidak bisa disebut ulama. Pada ulama nggak takut kepada Allah, maka orang itu tidak bisa disebut ulama. Walaupun ilmunya banyak, nggak bisa disebut ulama. Karena yang mengatakan ulama itu Allah dalam Al-Quran. Allah langsung memuji kepada orang-orang yang pada dirinya punya rasa takut kepada Allah dengan sebab memiliki ilmu. Begitu juga dengan rasa takut ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menimbulkan rasa takut, dan rasa takut itu menjadi jalan timbulnya pengagungan kepada Allah. Begitu dia takut kepada Allah, tambah mengagungkan Allah, tambah tunduk kepada Allah, tambah ridho kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat membawa ke arah tersebut. Tapi orang yang punya ilmu terus nggak bawa rasa takut gimana? Pasti berkurang pengagungannya kepada Allah. Itu pasti gandengannya. Kalau sudah nggak punya rasa takut kepada Allah, pasti akan berkurang pula pengagungannya kepada Allah. Adapun ilmu yang dengannya seseorang itu menjadi lalai kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak tambah mengagungkan Allah,
tambah cinta kepada dunia, maka ilmu yang semacam itu sangat berbahaya untuk dipelajari. Sedangkan kita paling senang belajar ilmu yang begitu. Artinya ilmu yang di dalam pikiran kita itu jadinya punya angan-angan yang banyak tentang dunia. Kalau belajar ilmu ini bisa dapat dunia yang begini, belajar ilmu ini bisa dapat dunia. Hingga terkadang dengan belajar itu tambah cinta kita sama dunia, tambah seneng kita tinggal di dunia, tambah nggak seneng sama akhirat. Ini kadang gara-gara kita belajar ilmu yang nggak bermanfaat, maka justru ilmu itu membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sulami, setiap ilmu yang tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, tidak membuahkan tambahnya tawadhu kepada Allah, tidak membuahkan nasihat kepada makhluk, tidak mendorong tambahnya amal, tidak mendorong untuk bisa mencari yang halal, tidak mendorong dirinya menjaga anggota tubuhnya dari yang haram-haram, tidak mendorong dirinya memerangi hawa nafsu, maka semua ilmu yang demikian tidak bermanfaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tiap doa Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Doanya begitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang nggak manfaat itu? Ilmu yang tidak bisa membawa kita tambah takut kepada Allah. Ilmu yang tidak membawa kita tambah tawadhu, malah dengan ilmu itu tambah sombong, tambah merasa bisa, tambah senang pamer. Ilmu tersebut menjauhkan kita malah dari Allah. Terus belajar ilmu nggak bisa menasehati yang lain. Anaknya nggak bisa dinasehati dengan baik, artinya nggak bisa memberikan jalan gimana agar orang tambah dekat kepada Allah. Nggak bisa ngasih jalan gimana orang tidak cinta kepada dunia. Makanya dia belajar ilmu, tapi ilmu itu nggak bisa untuk bermanfaat bagi orang lain. Ketika ada orang yang nanya masalah akhirat, nggak ngerti. Ada orang nanya masalah jalannya untuk dapat ridhonya Allah, nggak ngerti. Oh, belajar ilmu apa? Tidak mendorong dirinya untuk tambah beramal. Ilmu yang bermanfaat gimana? Nambah dirinya tambah beramal. Satu ilmu dipelajari, pulang diamalkan. Ngaji hari ini pulang bawa amal. Besok ngaji pindah ke sono ke guru si anu, pulang lagi bawa satu tambah amalnya. Ngaji lagi ke mu'alim anu, pulang bawa amal. Terus begitu. Dan ngajinya nggak usah lama-lama. Ngaji setengah jam, 1 jam selesai. Ngaji semalaman, pulang nggak nambah amalnya, molor. Mau kemana ngaji begitu? Amal nggak nambah, ibadah nggak nambah, ilmunya nggak bermanfaat. Tapi kamu ngaji, duduk di masjid seberapa jam, dengar kiai nyampein ilmu, oh begitu. Pulang kamu amalkan, manfaat ilmu kamu namanya. Nambah amal kamu. Yang tadinya nggak senang dzikir, jadi senang dzikir. Yang tadinya nggak bisa ngelakuin yang sunnah-sunnah, jadi ngelakuin yang sunnah-sunnah.
Itu namanya ilmunya membawa pada manfaat. Ilmunya mendorong dia menambah amal. Diajari zikir ini, oh caranya apa? Doa yang baik begini, caranya sholat yang baik, caranya wirid yang baik, caranya, hingga setiap dia dapat ilmu dipraktekkan. Kayak ada riwayat seorang orang tua minta diantar anaknya ke majelis, orangnya buta. Begitu dia jalan, diantar anaknya sampai jalan, nak, bapak mau kencing. Oh iya pak, mau dulu di sono di Hadramut mau cari WC umum susah, lo mau kemana carinya? Maka anaknya kata anaknya, tunggu pak sebentar. Anaknya gali tanah, nah dikerok, udah bapaknya diantar, pak sini ya, ini tempatnya udah saya bikinin, tinggal nanti kencingnya diarahkan ke sini pak. Ini tanah sudah saya gali, biar nggak nyiprat ke sono pak. Oh iya nak, udah kencing, kasih batu untuk cebok, selesai. Udah pak, udah, kita lanjut pak. Enggak, pulang. Kok pulang pak, kan belum ke majelis taklim. Habis ngaji saya. Habis ngaji di mana? Barusan dapat ilmu. Itu ilmu manfaat namanya. Walaupun dari siapa saja, kok dipraktekkan jadi tambah baik amalnya. Oh tahu caranya begini, itu namanya ilmu. Dan kemudian dipakai. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Enggak harus ente anak ngajarin. Ngaji itu enggak harus yang duduk pakai bismillahirrahmanirrahim, enggak begitu, apa saja. Kamu nasihatin orang kayak tadi, orang paham, oh ya, dapat ilmu, bisa dipraktekkan, nambah amal, ilmunya manfaat. Jadi jangan terfokus, oh ngaji itu harus yang begini, pakai kokok, pakai peci, duduk di mana. Oh enggak begitu, enggak. Di bawah pohon, kayak di bawah kolong, di mana aja, yang penting ada yang menyampaikan pengetahuan, ambil dan manfaatkan. Terus nambah kepingin cari yang halal, karena tahu ilmunya, saya nggak mau yang haram-haram, saya nggak mau lagi kerjaan ini, saya nggak mau yang begini, saya nggak mau. Ini namanya ilmunya bawa kepada manfaat. Lah kalau belajar ilmu, ngaji ke sono kemari, aspal diuntal, ada bantal diuntal, ada semen diuntal, pasir diuntal, gimana mau belajar ilmu ya begitu? Ilmunya nggak mempengaruhi amal dia jadi lebih baik. Terus tidak mendorong dirinya menjaga anggota tubuhnya, mata dijaga, telinga dijaga, tangannya dijaga, auratnya dijaga, hingga tidak sampai melakukan yang haram-haram kepada Allah. Tambah tahu, tambah jaga diri, tambah tahu, tambah jaga diri. Ini menunjukkan ilmunya bermanfaat. Terus tidak mendorongnya memerangi hawa nafsu. Kok belajar ilmu tambah hawa nafsunya liar, senang ke sono, main sini. Maka tambah pinternya dia bukan tambah baik, tapi tambah jelek. Lah tambah pinter yang baik gimana? Tambah senang memerangi hawa nafsu. Oh tadinya saya nggak pernah sholat jamaah, maka saya harus berusaha sholat, tapi berat di hati, harus dilawan. Gimana berjamaah? Paksain ke masjid. Tadinya nggak senang ke majelis taklim, habis tahu oh Allah itu ya akan menaungi orang-orang yang belajar ilmu. Oh gitu, senang ke majelis taklim, hingga membawa dirinya menjadi orang-orang yang bisa memerangi hawa nafsunya. Artinya hawa atau keinginan untuk menjauh dari Allah, maksiat, untuk nggak ibadah, diperangi satu per satu, hingga membawa dirinya menjadi orang-orang yang tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran.
Maka semua yang demikian, apabila bisa kamu jadi yang menambahkan kebaikan-kebaikan, itulah disebut ilmu yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah baik dalam ibadahnya, maka orang itu semakin menjauh dari Allah. Kata Nabi, orang yang tambah ilmunya, belajar ilmu, kok ilmunya tidak bisa membawa dia bertambah baik dalam ibadah, maka ilmu itu menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, sungguhnya para malaikat itu senantiasa membentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang manfaat, gitu maksudnya. Bukan asal belajar ilmu, mau dikawal malaikat, ilmu mana dulu. Kalau ilmunya manfaat, maka malaikat senantiasa mengawalnya, menaunginya, sampai dari mulai dia berangkat sampai dia kembali ke rumahnya. Tanya, ilmu apa yang kalau saya ngaji itu dikawal oleh malaikat, didoakan oleh malaikat? Ilmu yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya oleh Allah. Ya? Nah, kalau anak kamu di pondok, gak usah khawatir, ada aja rezekinya. Apalagi di pondok pakai doain, ya Allah, bapak saya dilancarkan usahanya, ya Allah. Makanya dulu ada zaman Nabi tuh, ada seorang keluarganya paaf, kehidupannya susah, anaknya dititipkan ke Nabi. Sampai beberapa saat kemudian keluarganya jadi membaik, kehidupannya membaik, rumah tangganya jadi baik, bisa memberikan sandang pangan yang baik. Setelah semuanya mapan, jadi punya kerjaan, punya toko, punya ini. Akhirnya datang ke Nabi mau jemput anaknya, kurang orang jaga toko gitu. Kan kurang ajar. Kata Nabi, kalau ente jemput, ente melarat lagi nanti. Kenapa? Ente berkah karena doanya ini. Dijamin rezekinya oleh Allah. Kamu bisa ngirimin dia, bisa. Kok ini ente ambil, wah ente melarat lagi nanti. Jadi jangan khawatir. Orang yang naruh anaknya di pondok ada rezekinya nanti. Kenapa? Karena Allah menjamin orang yang menuntut ilmu itu rezekinya dijamin oleh Allah, tapi ilmunya harus ilmu yang manfaat. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, man yaltamisu tariqan fil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti ilmu, yang meniti jalan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan menuntunnya jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba
Kok kamu cari ilmu yang manfaat, ngaji sini, ngaji sono, mu'alim ini, maka Allah akan mudahkan kamu untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ngaji itu nggak harus di pondok pesantren. Saya mah nggak pernah ngaji, Bib. Artinya nggak pernah mondok. Jadi kalau nggak mondok gimana? Ya nggak punya ilmu yang manfaat. Kata siapa? Ngaji itu nggak harus di pondok, nggak harus bertahun-tahun di pondok. Sebelah rumah kamu kok ada majelis taklim, datang. Di masjid ada ilmu, datang. Habis maghrib, habis isya itu, antara maghrib isya ada pengajian, duduk dengerin. Itu sudah namanya thalabul ilm, mencari ilmu. Nggak harus yang ke pondok pesantren, di sono bertahun-tahun, nanti pulang jadi kiai. Wah, itu mah susah. Yang penting ilmunya manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, kawan-kawannya. Maka itu disebut orang yang belajar ilmu yang bermanfaat. Kalau thalabul ilmi walau bisin, tuh untuk ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ilmu apa? Ya yang manfaat, yang membuat kamu tambah takut kepada Allah, tambah nggak seneng sama dunia, tambah tahu dunia ini hanya fata morgana, dunia ini hanya luarnya saja. Dunia ini kalau digambarkan sebagaimana Nabi waktu Isra Mi'raj digambarkan seseorang yang sudah perempuan yang tua, dandannya menor, perhiasannya banyak. Kata Nabi, itu apa Jibril? Itu gambaran dunia ya Rasul. Jelek, tapi banyak perhiasannya, nggak menarik sama sekali, hingga orang yang belajar ilmu tahu, nggak ada gunanya ngejar itu semua. Tahu kalau saya ngejar dunia resikonya apa? Berapa? Kalau saya ngejar jabatan resikonya 3. Apa? Dipecat, pensiun, mati. Pasti kamu tinggalkan jabatan kamu. Itu hukumnya pasti. Hingga kamu nggak tergila-gila sama satu jabatan. Karena tahu resikonya. Kok ngejar-ngejar dunia resikonya apa? 2. Apa? Kamu meninggalkannya lebih dulu atau dia meninggalkan kamu lebih dulu. Nah, kalau ngaji kok sampai paham itu gimana? Berarti meningkat pengetahuannya. Kalau meningkat pengetahuannya, meningkat cintanya kepada Allah. Tambah benci kepada dunia. Artinya benci itu maknanya apa? Dikeluarkan dari hatinya. Orang yang benci itu kan nggak diinget-inget maksudnya. Saya nggak senang sama fulan, ya udah nggak pernah diinget-inget. Kok saya cinta sama fulan, akan saya inget terus, saya ini terus. Kok saya nggak cinta sama fulan, nggak pernah saya urus, nggak pernah. Maka belajar ilmu pada suatu majelis itu tidak diukur dengan lamanya, tapi diukur dengan manfaatnya. Kok di majelis itu saya ngaji manfaat, ya lanjut ngaji lagi. Kok di majelis itu saya ngaji tapi nggak manfaat, nggak nambah apa-apa, nggak berubah apa-apa keadaan saya, jangan diterusin. Karena ilmu yang begitu, ilmu yang nggak bermanfaat. Lah kita seringkali anak-anak kita nggak didekatkan dengan ilmu yang manfaat, malah ilmu-ilmu yang les piano, les gitar, les bahasa Inggris, les apa lagi? Yang kalau dia punya ilmu itu tambah cinta sama dunia gitu loh.
Dunia tambah diangen-angen, pengen ini, tambah pengen itu, tambah itu, maka kamu membawa anak kamu bukan kepada jalan yang baik. Jadi ngaji itu nggak harus diukur dengan lama berapa tahun ngajinya. Kamu mondoknya berapa tahun? 15 tahun. Nah, mondoknya 15 jadi pengusaha hebat. Ini kok mondok itu pengusaha hebat gimana? Anu kantornya sini kantor. Lu mondok beneran? Iya. Gimana? Tapi cintanya tambah sama dunia, rakusnya tambah sama dunia. Maka yang dipentingkan adalah bukan lamanya tapi manfaatnya. Walaupun belajarnya cuma 5 menit. Cuman belajar kok sampai mendatangkan manfaat, itu membawa kebaikan. Kayak tadi orang kencing. Gini Pak caranya. Oh, kayak pulang nak. Kan belum ngaji Pak. Udah. Barusan saya udah dapat ilmu. Jadi orang Hadramut itu, orang-orang Yaman, orang-orang Arab sono, kalau ngaji di pondok-pondoknya itu paling ngajinya kitab Safinah. Safinah itu kitab tipis. Kitab fikihnya Safinah. Tapi ngaji Safinah jadi wali. Orang sini ngajinya bukan Safinah lagi, Minhaj, ngajinya Bajuri, tapi enggak ada yang jadi wali. Orang sana Safinah tipis-tipis, tapi jadi wali. Kenapa? Kalau ngaji langsung praktek. Habib Salim Syatiri begitu kalau ngaji bab siwak, bawa siwak, enggak, tutup, pulang. Lu ngapain ngaji bab siwak enggak bawa siwak? Untuk apa ilmu kamu? Di sana begitu. Ngaji bab sholat sunnah, praktek. Terus dawam dikerjakan setelah ngaji, terus jalan terus gitu loh. Kalau kita kan enggak, ngaji dulu sekitab, sepondok, pulang baru praktek kalau sempet. Kalau nggak sempet, jadi pegawai kerja. Kapan prakteknya? Nanti kalau sempet lagi. Begitu, beda, makomnya beda. Kenapa? Di sono satu ilmu praktek, satu ilmu praktek, hingga ilmunya manfaat, hingga dia diangkat oleh Allah jadi wali-walinya Allah. Kenapa? Nggak pernah ilmu yang dia miliki disimpan doang, nggak pernah. Lah, kita ilmu disimpan banyak, praktek kagak, kan repot. Ilmu banyak, praktek kagak, kan berat. Jadi yang penting itu bukan banyaknya ilmu, tapi walaupun sedikit ilmu tapi dipraktekkan, diaplikasikan, ditunjukkan. Oh, ini loh caranya begini, hingga betul-betul membawa kepada manfaat. Kalau nggak begitu gimana? Ya jadinya ilmu yang sia-sia. Mondok bertahun-tahun, praktek belum pernah. Ngaji bab siwak yang nggak praktek, ngaji bab sunnah nggak praktek, ngaji bab ini nggak praktek. Itu kita tuh, kerjanya ngumpulin makanya kitabnya banyak di lemari, setumpuk kitabnya praktek. Beda sama orang-orang yang serius, kitabnya cuma Safinah, kitab Akidah 50, kitab tasawuf yang kecil, tapi praktek, satu ilmu praktek, satu ilmu praktek, hingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya itu. Yang disebut ilmu yang manfaat itu apa? Bukan ilmu yang menghasilkan hadza, bukan. Ada pikirannya mondok mau ngapain, mau jadi apa kamu mondok? Berat nih, berat nih.
Ada orang tua kok begini, mau makan apa Kiai, Ustadz? Oh berat. Dianggap kalau di pondok nggak akan bisa dapat pencaharian, nggak akan bisa layak hidupnya, nggak akan. Ini menunjukkan dia diajak cari ilmu yang membuat dia berangan-angan cinta sama dunia, tambah rindu sama dunia, pengen punya banyak dunia, tambah nggak rindu akhirat, tambah nggak seneng akhirat. Lah untuk apa? Artinya ilmu itu tidak membawa keuntungan sama sekali untuk urusan akhirat. Lah boleh nggak Habib saya ngajar? Ya boleh saja, tapi bukan diharuskan, bukan dianjurkan, gitu loh. Yang diperintah, dianjurkan ngapain? Belajar ilmu yang membuat kamu bertambah rindu sama akhirat, tambah rindu kepada ketemu Allah, tambah nggak seneng sama ngumpulin dunia. Itu tujuannya ngaji atau ilmu yang disebut ilmu manfaat, kata ulama, ya ilmu yang seperti itu. Kalau nggak bawa dampak seperti itu, berarti kamu ngaji ilmu yang nggak bermanfaat. Jadi ngaji itu walaupun cuma 5 menit, kalau itu mendatangkan kebaikan dalam ibadahnya, maka itu lebih baik dari berjam-jam belajar, bertahun-tahun belajar, tapi tidak tambah apa-apa dalam ibadahnya. Satu ilmu praktek, satu ilmu praktek. Ini orang-orang Hadramut kalau ditanya, thariqahnya ikut thariqah apa? Thariqahnya thariqah Alawiyin, thariqahnya Habaib. Yang bagaimana? Gak ada thariqah Habaib irit sekian ribu ya, sholat ini sekian kali ya, gak ada. Wiridnya Habaib itu hanya belajar satu ilmu praktek, satu ilmu praktek, satu ilmu praktek, hingga hidupnya dipenuhi dengan amal dan ilmu pengetahuan. Gak ada ilmu yang cuma disimpan doang, gak ada. Tapi ilmunya betul-betul diamalkan dan dipraktekkan. Ya, ini hikmah yang ke 129. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang bicara hikmah yang ke 130. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ilmu yang manfaat, membawa kita dekat kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada akhirat, tidak cinta kepada dunia, sehingga kita bisa kumpul di dunia bersama para ulama, di akhirat kumpul pula bersama ulama dan para nabi-nabinya Allah. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna asrafna 'ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا عوراتي وأمين روعاتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان إلاني وكل ذي محبة أو جيرتين أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي
كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاسي سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.